Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia ya. Biar kita cari tahu apa sih yang menyebabkan si dianya itu tuh doyan banget ya datang dan pergi dalam hidupnya kamu. Datang dan perginya ini tuh bahkan sudah sempat beberapa kali dan bikin kamu jadi akhirnya mau nggak mau bertanya-tanya gitu ya. Nah, namun sebelum mari memulai pembacaannya, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Maka dari itu diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Cancer. Apa yang sebenarnya menyebabkan seseorang ini datang dan pergi dalam hidupnya kamu? Oh, kamu ini ya, kamu sedang bersama dengan seseorang yang nampak-nampaknya mari ada ini energi-energi playboynya, ada ini tuh energi-energi playgirlnya gitu ya. Jadi seseorang ini tentu saja rasa kangennya dia ke kamu itu kan tetap ada gitu ya. Walaupun katakan statusnya kalian sekarang sudahlah menjadi mantan seperti itu ya. Atau jangan-jangan ini bisa ini hubungannya belum lagi ya, belum lagi kayak jelas ini statusnya apakah kalian pacaran, tapi dia sudah kayak main-main lari-larian dari kamu kan. Nah, bagi kamu yang belum ada statusnya kalian, tapi dia datang dan pergi, tentu energi playboy playgirlnya itu tuh fix ya, tidak bisa lagi dibantah di situ. Nah, tetapi kalau kalian sempat terkoneksi lumayan intens ya, bahkan tadi sudah berstatus sebagai sempat jadi pasangan pacar ya, ataupun dia adalah mantan suaminya kamu ataupun mantan istrinya kamu gitu ya. Di sini tuh kayak hanya sebatas seperti ada rasa rindu di sini ya. Ada rasa rindu yang mendesak untuk segera dilepaskan gitu dengan cara ya terkoneksi sama kamu ya, terhubung sama kamu. Nah, seperti itu ya. Tapi ini bisa nih, ketika kamu sudah menjadi mantannya si dia, nampak-nampaknya mari ada ini kemungkinan dianya berubah jadi playboy ini, berubah menjadi playgirl ini ya, setelah dia menjadi mantannya kamu. Tadinya dia ya cewek baik-baik gitu ya, cowok ya baik budi gitu ya. Tapi setelah dengan kamu, ini ya, dia itu tuh hanya kayak membuka diri untuk kedekatan sekian saat dengan laki-laki pun atau dengan perempuan ya, tapi kemudian dia kayak ada warning dalam dirinya, udah saatnya untuk menjauh, saatnya untuk menghindar, mengelak. Nah, seperti itu kalau Mari lihat. Nah, jadi balik lagi kalau ke energi pribadinya dia ke kamu, yaitu ada kebutuhan untuk kayak terkoneksi sama kamu gitu ya. Ada kebutuhan untuk terhubung sama kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi makanya ini tuh perlu perlu untuk kamu sadari apa sih statusnya kalian. Apakah PDKT saja kemarin hari itu dan bahkan sampai saat sekarang gitu ya. Atau ya tadi sudah bercerita menjadi mantan ya, kehadiran dari si dia ini tuh dalam hidupnya kamu. Kalau untuk mau kembali lagi, tentu di sini tuh Marliat bukan itu menjadi tujuannya dia. Jadi mau semanis apapun dia sikapnya ke kamu, tapi bukan tujuannya dia untuk balikan lagi sama kamu, gitu loh. Ya bolehlah dikatakan di sini tuh hanya kayak cek-cek ombak aja nih sama kamunya, gitu ya. Tidak lebih daripada itu, gitu loh. Ya wajar dong ya kalau dia ada rasa kangen. Lah kalian sudah sempat bersama, gitu ya kan. Ada sambungan bonding emosional yang sempat hadir antara kamu dengan dia. Walaupun dalam saat sekarang kalian gagal untuk mempertahankan relationship, gitu ya, relationship pacaran ataupun rumah tangga itu, gitu ya. Nah, tapi itu tidak akan menghilangkan kemungkinan bahwa dia masih ada rasa kangennya dia sama kamu, gitu loh. Ini bukan cinta, hanya sebatas kangen aja gitu loh. Sama kayak kita kepada teman kita ya. Jelas-jelas itu tuh hanya teman kita. Katakan dengan teman cowoknya. Eh, temen yang kayak satu jenis kelamin dengan kita ya. Nah, mau itu kan, ya kita nggak ada cinta kok sama dia gitu. Kita nggak ada nuansa romantika dengan dia. Tapi kita kayak, ih apa kabarnya dia ya? Chatting telepon ya udah. Energi dari seseorang ini tuh ya begitu ke kamu. Bukan itu tuh adalah undangan untuk ngajak kamu balikan, gitu ya. Bukan itu tuh adalah ekspresi
ekspresi bahwa dia masih ada rasa cinta seperti yang dulu dengan kamu. Bukan. Jadi kamu jangan salah paham di sini. Soalnya nanti kamu baper-baper sendiri kan gitu ya di sana. Jadi ini tuh hanya sebatas butuh koneksi. Dan mari lihat kalaupun dia terkoneksi sama kamu, tentu ya durasi koneksinya dia itu tuh singkat-singkatnya nih kan, pendek-pendek gitu. Katakan dia hanya hitungan sekian hari aja dia baik-baikan sama kamu. Mungkin hanya 1 hari, 2 hari gitu. Setelahnya ya udah dia menghilang lagi gitu ya. Apalagi keinginan tidak mau balikan sama kamu itu tuh karena melihat beberapa, ndak mungkin kamu bisa lagi dengan dia. Kan gitu ya. Karena di sini tuh melihat kamu ya sudah punya hubungan ya. Menurut seseorang ini tuh ya kamu udah pasti punya hubungan sekarang. Gitu loh. Apakah memang benar kamu sudah punya istri, kamu sudah punya suami saat sekarang, atau kamu sudah punya pacar lain ya? Ya tentu informasi tentang kamu, bagaimana keadaan dirimu, pastilah dia ketahui kan di sana. Gitu loh. Dan jangan-jangan ya memang kamu sebarluaskan bahwa ya kamu udah married sama seseorang. Nah jadi kayak nggak mungkin juga gitu loh. Kalau mau balikan sama kamu, loh kamu nggak akan bisa ya untuk untuk menjalani dan membangun hubungan dengan dia. Nggak mungkin. Nah itu yang menjadi pertimbangan dari si seseorang ini. Makanya dia nggak mau ya menggarap kembali relationship-nya kalian, atau cerita itu tuh rekonsiliasi ya. Nggak mungkin lagi bisa rekonsiliasi sama kamu gitu loh. Kalaupun dia nggak tahu informasi kamu yang jelas, tapi yang jelasnya dia itu punya asumsi. Nggak mungkin orang seperti kamu Cancer ya, itu tuh lama-lama menjomblo, lama-lama mensingle. Nggak mungkin katanya si dia. Gitu loh. Ya mungkin kamu ya memang cantik gitu kan, ya memang kamu ganteng gitu loh. Ya memang kamu orangnya ideal banget untuk dijadikan sebagai kekasih. Ya kan seperti itu ya. Nah jadi dia kayak nggak nganggap kamu sepele, lemah, atau kayak kamunya itu tuh ndak ada pesonanya gitu ya. Justru karena dia menilai kamunya di situ tuh adalah seseorang yang punya nilai ya, makanya dia kayak boleh menduga nggak mungkin hingga saat ini tuh kamu masih sendiri, nggak mungkin gitu ya. Maka di sanalah asumsi bahwa peluang dia untuk balikan sama kamu itu tuh peluangnya zong, kosong, nihil, kok nggak ada gitu loh, tegas-tegasnya nggak ada gitu. Maka dia nggak akan coba-coba ya punya pemikiran-pemikiran yang sempat kalian bangun kemudian terjeda dan kemudian dinyalakan kembali, dijalani lagi. Menurut dia, sudah terlambat, sudah ndak ada lagi di situ tuh harapannya melihat bagaimana kondisi atau asumsi bagaimana kondisi keadaannya kamu untuk di saat ini, gitu. Apalagi ya bagi kalian yang kebetulan nih pisahnya dengan dia dulu itu tuh kamu yang meminta untuk berpisah gitu. Ya kamu memilih berpisah nggak mungkin. Menurut dia kamu nggak mungkin ya memilih untuk bersama lagi dengan dia. Gitu loh. Jadi orang ini tuh nggak menganggap kamu kacang-kacangan. Kemarin minta pisah, ntar gua goda pasti ini bisa balik lagi nih sama gua. Enggak. Dia nggak punya pemikiran gitu ke kamu. Ya. Jadi ketika kamu memilih pisah, menurut dia ya ini bisa beneran. Gitu. Kamu nggak akan ngasih chance peluang kembali ya dengan si dianya. Lah terus ngapain punya pemikiran sendiri aja mau kembali lah ya. Dalam hubungan kan harus ada 2 orang ya pemainnya di situ, pemain utamanya. Kalau sendiri mah ini ceritanya single kan gitu kan kalau sendiri. Kalau hubungan harus 2 gitu. Nah, jadi ngapain berharap? Nah dia di sana. Tapi itu rasa rindu ndak bisa dia pungkiri, masih tetap ada. Nah di situ ya. Jadi ini tuh kayak kalau kalian mantan ya hanya sebatas silaturahmi aja lah. Ya teringat dia, teringat pikirannya dia, teringat sisi emosinya dia kepada kamu. Gitu. Makanya dia datang colek-colek kamu seperti itu. Jadi nggak usah dulu kayak misalnya kamu mana tahu kamu ada di situ tuh kayak meliar pikirannya kamu ya. Meliar yang seperti apakah ada kesempatan kami kembali gitu-gitu kan. Walaupun belum kamu ekspresikan dan bukan itu yang dia tangkep gitu. Tapi mana tahu diam-diam dalam dirinya kamu ya punya keinginan demikian. Waduh jangan.
Jangan, nanti kamu kecele, nanti kamu kecewa gitu ya. Nah, kita ini temen ini ya, mari pro kamu. Nggak mau mari temennya mari itu tuh kecele sendiri, enggak. Jangan ya, maunya mari kamu mah bahagia, ya seneng ya, punya langkah tepat dalam hidupnya kamu. Seperti itu ya. Nah, iyalah, lagian dilihat di sini tuh kayaknya peluang dari kamu itu tuh ya ndak ada lagi ya. Karena besar kemungkinan apakah kamu sudah bertemu dengan jodoh pernikahannya kamu ya. Jadi kalau kamu sudah punya pacar sekarang, ya bisa-bisa pacarnya kamu itu tuh adalah jodoh pernikahannya kamu kelak gitu. Atau ya jangan-jangan ya jelas-jelas kamu di sini tuh memang sudah married gitu ya. Kalau kamu sudah menikah, udahlah benerin aja lah hubungan pernikahannya kamu ya dengan pasangannya kamu sekarang ini. Gitu loh. Nggak usah kayak ceritanya kamu ada baper-baper ke dianya. Dan mari yakin lah, kalau kamu pakai akal sehatnya kamu ya, perasaan-perasaan yang tenang, netralnya kamu pasti bisa tahu lah bahwa ya pasangannya kamu saat sekarang itu tuh jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan si dianya gitu loh. Nah, jadi ndak usah coba-coba kayak coba-coba berhadiah kamu di sini ya, nakal-nakal nggak jelas gitu. Jangan ya, jangan gitu. Jangan lewatkan kesempatan bahagia yang kamu miliki saat sekarang ini hanya gara-gara kamu mau tergoda dengan coba-coba berhadiah bersama si dia. Itu ya kalau Mari boleh kasih saran sama kamu gitu. Sebab senakal-nakalnya orang ini, kalau dia udah jadi mantan istrinya kamu, mantan suaminya kamu, kalau untuk merusak ya rumah tangganya kamu yang kamu miliki saat ini atau hubungan yang kamu miliki saat ini, kok satu sisi dia merasa wah ini nggak benar, tindakannya nggak benar gitu. Memang kalau dia ikut egonya dia mah seneng aja ya mempermainkan hidup orang lain ya, nggak usah pun ego dia ya, ego Mari pun mungkin mau yang kayak gini gitu loh. Nah di situ ya, kalau hanya untuk memang ego untuk mau mempermainkan kamu ada banget di sini gitu. Kayak ego itu tuh mau bersikap manipulatif gitu ya, egonya dia mau bersikap manipulatif kepada kamu gitu. Tapi ya terselamatkan kalau ketika dia itu tuh mengambil langkah menjauh dari kamu ya, setelah dia dekat terus kemudian dia menjauh gitu ya. Itu tuh sebenarnya itu tindakan penyelamatan untuk kamu sih gitu loh, supaya kamu jangan terlalu baper gitu ya ketika dia datang manis-manis ke kamu gitu. Jadi jangan kamu kayak menganggap ih ini jahat banget ya perangainya dia. Bukan jahat, justru kamu harus bersyukur gitu loh. Karena kalau dia bercokol terus ya, ada terus dia durasinya dia itu tuh agaknya lebih panjang terkoneksi dengan kamu bisa juga itu tuh jangan-jangan terlena. Namanya kita manusia ya, kita manusia itu tuh rentan dengan godaan gitu loh. Nature-nya kita udah demikian, godaan gitu, godaan ketidaksetiaan, godaan nekat gitu, godaan untuk mencari kebahagiaan yang coba-coba gitu loh. Ingat aja lah itu ya, bagi penganut Abrahamik ya, terusirnya Adam Hawa dari Taman Eden itu tuh kan karena tergoda gitu loh, tergoda sama sebiji buah gitu, sehingga mau aja, rela aja akhirnya menggadaikan apa yang dimiliki di Taman Eden ya, untuk keluar mencari satu hal yang tidak pasti. Nah gitu, hati-hati di sana ya. Nah jadi kayak sebisa mungkin ya, kalau Mari boleh saran lagi sama kamunya ya Cancer ya, tutup aja dah koneksi gitu, tutup aja koneksi ke dia karena terlalu berharga kalau melihat hidupnya kamu di saat sekarang ya, pasangannya kamu yang saat sekarang itu tuh terlalu berharga jika kamu gantikan dengan tergoda sama energi dari si seseorang ini. Nah seperti itu ya. Kalau tindak kejahatan datang-datang aja itu ke kita ya. Tadi kata Mari kan, walaupun dia tahu bahwa dia tidak boleh merusak-rusak hidupnya kamu saat sekarang, tapi godaan dari dalam dirinya dia untuk ngeganggu-ganggu kamu, ya itu tuh tetap hadir juga gitu loh. Ya jadi bersyukurlah kalau energinya dia datang dan pergi. Kalau dia betah aja, oh gawat-gawat juga nih, gawat ke kamu juga ini. Nah seperti itu ya. Nah jadi sudah benar ini, kayak
Kamunya itu tuh menunjukkan bahwa hidupnya kamu di saat sekarang sudah baik-baik saja tanpa dia, gitu loh ya. Karena melihat dari kehidupan kamu baik-baik saja itu, ini bisa juga ya kayak nge-trigger dia supaya dia sadar-sadar diri, gitu loh. Nah, karena ini tuh kalau energi perasaannya dia sama kamu nggak stabil, Nenek, nggak stabil, gitu. Sebentar dia kayak ngerasa bahwa dia seolah-olahnya cinta sama kamu, sebentar ya tidak, gitu. Nah ini repot kalau begini model energi orangnya. Sebentar iya dia cinta, sebentar enggak, sebentar dia mau, sebentar dia enggak. Wah repot banget gitu. Jatuh nanti kamu ke dalam ketidakpastian. Menyiksa banget loh berada dalam ketidakpastian. Nah kayak gitu ya. Jadi ini tuh hanya colek-colek saja sama kamu gitu. Colek-colek saja. Tak ada di situ tuh arti yang serius ya dari si dianya ke kamu gitu. Bukan karena dia cinta, bukan karena dia sayang, bukan karena dia ingin bersama, tidak gitu ya. Satu, hanya dia main-main. Kalau ini prosesnya PDKT, sempat PDKT sama dia, belum ada status dengan dia, hanya itu aja gitu ya. Mau main-main aja ini sama kamu gitu. Nah kalau dia sudah jelas jadi mantannya kamu, nah ini hanya ajang untuk melepaskan rindu saja. Tiba-tiba pikiran melayang ke kamu, ya udah dia chatting kamu, dia colek kamu, seperti itu. Tidak ada energi lebih yang mari lihat di sana ya dari si seseorang ini, gitu loh ya. Belum lagi tuh nggak sanggup juga kok dia ini tuh mari lihat untuk ngebahagiain kamu ya. Kalau misalnya kamu mau membuka kesempatan kepada dia, belum siapnya nih kalau mari lihat, karena ini orang masih mencari kebebasan saja ini, gitu loh. Kalau untuk hubungan jangka panjang dengan kamu ya ke depannya, nampaknya mari dia enggak punya power ke arah situ, enggak punya kapabilitas dia ya untuk dapat berjangka panjang berikutnya dengan kamu gitu. Jadi tawaran dengan kamu itu tuh tidak dalam bentuk komitmen ya, paling jauh lah ya. Kalau kamu misal nih kamu nekat nih sama dia ya Cancer ya, teman tapi mesra aja nih dia perlakukan kamu gitu. Hanya teman tapi mesra aja, bukan tujuannya itu tuh untuk berumah tangga sama kamu. Walau misalnya nih andai kamu yang kayak nggak apa-apa deh gitu ya, dia hanya mau teman tapi mesra, nanti aku trigger dia supaya dia mau serius sama aku. Nggak usah sia-sia, nggak usah, jangan gitu. Karena pemikirannya dia sudah jelas-jelas di sini tuh kayak kalau dia bisa ngecap ya, dia ngecap kamu itu tuh, dia ngestempelin kamu itu tuh, dia menyatakan kamu itu tuh ya bukan untuk dipilih sebagai partner hidupnya dia untuk di masa depan, bermasa depan, membangun relationship, menjalani relationship jangka panjang sama kamu. Nah seperti itu ya. Jadi nggak usah baper-baper sama ini orang gitu loh. Kalau kamu merasa terusik dengan kedatangannya dia dalam hidupnya kamu, udah benar-benar kamu dengan tegas bilang ke dia ya bahwa dia nggak bisa lagi menghubungi kamu, atau ya udah kamu beneran blokir dia. Nah seperti itu ya, kamu lah mengambil tindakan preventif ya untuk melindungi zona nyaman hidup pribadinya kamu. Seperti itu ya. Nah, kalau apalagi ini, kalau perpisahannya kalian itu kamu tinggalkan dia, karena dari kemarin-kemarin ketika kalian bersama, kamu melihat dia tidak berani untuk memberikan janji kepastian masa depan dengan kamu. Energi seperti itu tuh masih ada tetap sampai saat sekarang. Gitu loh. Jadi bukannya ketika kamu ngasih dia chance, akhirnya di situ tuh dia mau mengajak dirinya dia ya untuk mempertimbangkan konsisten dengan kamu dalam sebuah hubungan pernikahan. Jangan kamu pikir dia mau membiarkan dirinya dia mempertimbangkan hal itu. Gitu. Karena di sini hampir fix lah ya. 90% fixnya ini. Kamu itu tuh hanya sebatas kekasih aja ini. Gitu. Tidak lebih. Menurut perhitungan dari si seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Cancer hadir energi dari Gemini, berikut Scorpio, ada energi dari Taurus, kemudian ada energi dari Virgo, Pisces ada, kemudian energi dari Leo, berikut ada energi dari Aries, kemudian di situ ada energi dari Libra dan Aquarius ya, menutup pembacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.